Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Eko Nugroho Yulianto selaku pembimbing, kemudian Bapak Supriyono juga selaku pembimbing. Di sini ada Pak Bambang Sugiarto, ini dosen wali untuk angkatan 2017, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa angkatan 2017 yang pada pagi hari ini dengan semangat melaksanakan kegiatan untuk memaparkan hasil KKL yang telah dilaksanakan sekitar bulan Januari kemarin ya. Selanjutnya juga saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa Prodi PTB, khususnya mungkin yang angkatan 2018 ya, yang sudah bisa hadir, bisa bergabung untuk bisa menimba ilmu paparan hasil KKL, di mana mungkin tahun depan 2018 akan melakukan kegiatan KKL yang nanti harus juga melaporkan kegiatan KKL. Mudah-mudahan di tahun depan sudah kembali normal sehingga bisa dilakukan dengan kegiatan luring ya, jadi bisa bertatap muka dan juga bisa kita melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan untuk menyampaikan paparan hasil KKL. Para mahasiswa yang saya banggakan, terutama khususnya untuk angkatan 2017, yang hari ini melaksanakan kegiatan untuk paparan yang sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, walaupun menggunakan daring atau katakan menggunakan visual jauh begini, tetapi harapannya kita semua memiliki visi yang sama, yaitu menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya dari hasil KKL yang kemarin itu masih menjadi sebuah bahan diskusi yang perlu dikembangkan di dalam pengembangan wawasan keilmuan. Jadi jangan cuma yang diingat-ingat itu wisatanya di Bali ya, kenangannya dengan Pak Eko di Bali naik speedboat gitu ya, tetapi kenangan yang lain itu juga harus diungkap, yaitu misalnya pada saat Anda kemarin di refresh lagi dengan kakak kelas kita yang di Wika Beton, Mas Heri Purwianto, itu PTB angkatan 86 ya. 86 Anda belum lahir ya. Ya, jadi dengan ilmu yang ada kemudian nanti didiskusikan untuk dikembangkan, untuk disalurkan ke teman-teman yang lain berkaitan dengan jika Anda mungkin memiliki informasi yang lebih. Kemudian kemarin Anda sudah melakukan juga kegiatan untuk proyek-proyek ya. Kemarin dari hasil kunjungan itu kemudian Anda bisa membuat bahan diskusi ya, bahan untuk diperbincangkan dalam satu kelompok ya. Sehingga nanti mungkin kalau menghadapi hal yang sama
di dalam dunia kerja nyata nanti setelah Anda lulus, itu barangkali akan lebih mengena berlatih untuk mengatasi masalah. Ya, jadi sekali lagi kepada para pembimbing dan dosen wali, terima kasih atas apresiasinya hadir di pagi hari ini, dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa angkatan 2017. Silahkan ditampilkan sebaik mungkin untuk hasil pelaksanaan kegiatan KKL yang telah dilakukan. Dan juga mungkin barangkali ini tadi disampaikan oleh pembawa acara ada dari pihak fakultas ya. Ini Pak Dekan dan jajarannya mungkin juga ini sama, ini sedang ada acara di Google Meet ini dengan mahasiswa aktivis ya fakultas ini dan LKBSO juga ini. Jadi ini saya juga dua sisi ya. Di samping saya juga buka HP untuk kegiatan dialog itu. Tapi saya harapkan juga ini yang di KKL bisa berjalan dengan baik. Nanti yang buka siapa ini acaranya? Yang buka Bapak sekalian, Pak. Oh gitu, ya oke. Jadi ya sebelum acara ini kita mulai, mudah-mudahan bisa lancar, bisa memberi manfaat buat kita semua, dan nanti menghasilkan hasil laporan yang baik, sehingga bisa mendapatkan efeknya adalah nilai KKL yang baik. Terima kasih atas partisipasi dari Angkatan 2017 dan juga semua peserta mahasiswa PTB baik Angkatan 2018, 19 yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan mari kita buka acara untuk kegiatan laporan KKL Angkatan 2017 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kegiatan untuk pagi hari ini silahkan dilanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah memberi sambutan dan memberi waktunya pada pagi hari ini. Kami mohon kepada hadirin untuk tetap berada di depan layar selama acara berlangsung. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu pemaparan materi webinar Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Teknik Bangunan 2017, yang akan dipandu oleh moderator webinar kita. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator. Nama, Dias Febiana Saputri, tepat tanggal lahir, Semarang, 11 Februari 2000. Alamat, Kali Biru Timur, Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan, TK Barunawati, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah, SMP Negeri 7 Semarang, SMA Negeri 14 Semarang. Sekarang, sebagai mahasiswa pendidikan teknik bangunan angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Pengalaman yang diperoleh, Koordinator Announcer Tim Kreatif Musik Director Announcer Program Director Radio SMA Negeri 14 Semarang. MC4 Teenager 2015 dan 2017. MC Festival dan Lomba Seni Pelajar Sekota Semarang 2015. MC Futsal Hydro Koko Semarang 2017. School DJ Pro 2 RRI Semarang tahun 2016 sampai 2017. Wakil Ketua Posyandu Remaja Kelurahan Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara. Ketua Taman Baca Kanak-Kanak Pelindo 3 RT 04 RW 09. Mari kita sambut Dias Febiana Saputri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aris Widodo selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Bapak Supriyono dan Bapak Eko Nugroho selaku dosen pembimbing kuliah kerja lapangan Pendidikan Teknik Bangunan 2017. Yang saya hormati Bapak Bambang Sugiarto selaku dosen wali pendidikan teknik bangunan, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Dan di sini saya Dia Swediana Saputri akan memandu acara pada pagi hari ini, di acara diskusi kali ini. Nah, sebelum kita masuk nih mengenai materi dan isi, saya akan menjelaskan secara ringan dan simple aja tentang apa itu KKL, why gitu, kayak kenapa sih kita harus ikut KKL, terus kayak tujuan KKL itu apa, manfaat KKL itu apa. Nah, jadi KKL itu adalah kuliah kerja lapangan atau yang di Sikadu itu kita biasanya menyebutnya dengan observasi industri. Nah, kalau misalnya kita semua ikut atau lihat di kuliah umum yang dibahas oleh Bapak Heri Suroso, kemarin itu Pak Heri Suroso mengindikan kalau misalnya kuliah kerja lapangan ini itu bisa juga disebut kuliah Arolungo. Nah, itu benar banget sih, karena apa ya, manfaat KKL itu sendiri itu bisa kita main sama teman, kita refreshing, kita bisa traveling, kita bisa jalan-jalan, kita bisa hangout, kita bisa bercanda sama teman, tapi kita juga bisa mendapatkan wawasan, kita juga bisa mendapatkan ilmu gitu. Terus kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin hanya bisa kita dapat tuh waktu KKL doang gitu. Jadi kayak sebenarnya agak rugi ya kalau misalnya nggak ikut KKL. Dan tujuan KKL itu sendiri apa sih? Gitu kan ya. Bukan cuma untuk lulus ya. Tapi KKL itu mempunyai tujuan mahasiswa itu dapat mengenal, mengidentifikasi, memahami, terus menerapkan apa yang telah kita pelajari nih di bangku perkuliahan, bisa langsung kita terapkan di dunia kerja gitu. Tujuannya dari KKL itu sendiri. Nah, daripada lama-lama nih ya, di sini aku langsung aja bacain aturan diskusinya. Jadi di sini nanti ada 3 materi yang akan kita bahas. Setiap materi itu dipaparkan oleh pemateri selama 20 menit dan ada sesi tanya jawab itu 10 menit. Gitu. Jadi untuk peserta webinar yang ingin bertanya atau menanyakan tentang hal yang sesuatu yang ingin diketahui gitu, yang kepoin gitu, bisa langsung aja tanya di bawah atau bisa buka di chat, itu udah ada caranya bagaimana kalian bisa tanya, bisa langsung private chat ke Dia Swediana Saputri dengan formatnya udah ada di private chat itu ya. Terus materi yang pertama ini kita langsung aja masuk gitu ya, biar gak kelamaan dan gak bosan. Jadi materi pertama ini ada dari Uptown Mall BSD City yang akan dipaparkan oleh Miranti. Lupa. Maaf. Oleh Iin Nurhidayati, oleh Yemima, dan oleh Egi. Jadi untuk peserta webinar KKL Pendidikan Teknik Bangunan 2017 bisa langsung tanya tentang Uptown Mall BSD City itu apa sih gitu ya. Langsung aja private chat ke Dia Swediana Saputri. Dan langsung aja ini adalah materi pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya Iin Widayati akan memaparkan hasil kunjungan kuliah kerja lapangan Pendidikan Teknik Bangunan di proyek Uptown Mall BSD City.
Kunjungan di proyek Uptown Mall BSP City ini dilaksanakan pada hari Senin 13 Januari 2020. Mengapa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan 2017 melaksanakan kunjungan kuliah kerja lapangan di proyek Uptown Mall BSP City? Karena pada proyek Uptown Mall BSP City memiliki daya tarik khusus untuk dijadikan salah satu tujuan kunjungan dalam kegiatan kuliah kerja lapangan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Proyek Uptown Mall ini merupakan salah satu proyek dari pengembang BSP City yang memiliki luas lahan terluas di kota Semarang, yaitu 42.000 hektar, dengan konsep lifestyle. Uptown Mall BSP City terdiri dari 4 lantai, serta akan dilengkapi taman-taman hijau dan area untuk pejalan kaki. Kemudian lanjut ke proses pekerjaan. Yang pertama ialah pekerjaan pondasi. Pada proyek Uptown Mall BSP City ini menggunakan pondasi tiang panjang. Pengertian dari pondasi tiang panjang sendiri ialah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada bagian kedalaman tertentu. Tiang panjang memiliki bentuk yang panjang dan langsing, berfungsi untuk menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam, mengandalkan gaya gesek tanah dan permukaan tiang panjang. Bahan utama dari tiang panjang sendiri itu baja dan beton. Pada pelaksanaan pekerjaan pondasi, untuk pekerjaan awalnya pada proyek Uptown Mall BSP City yaitu melakukan penyelidikan tanah. Pekerjaan penyelidikan tanah ini dilakukan untuk mendapatkan data daya dukung tanah dan kedalaman tanah kerasnya berada pada kedalaman berapa. Penyelidikan tanah yang dilakukan untuk mendapatkan data dilakukan dengan metode sondir. Menurut pemaparan dari Project Manager Bapak Dedi Suryanto, pada saat kunjungan kuliah kerja lapangan, data sondir di lokasi proyek Uptown Mall BSP City didapatkan tanah keras berada pada kedalaman 20 hingga 30 meter. Dari data daya dukung tanah setelah dilakukan perencanaan, perlu digunakan fondasi tiang panjang pre-stress kubus ukuran 40 x 40 cm. Dari hasil data penyelidikan tanah dan perencanaan struktur fondasi, tipe fondasi tiang panjang dan metode pemanjangan yang digunakan yaitu precast pre-stress concrete pile. Untuk pengertian dari precast pre-stress concrete pile yaitu tiang panjang dari beton prategang yang menggunakan baja penguat dan kabel kawat sebagai kayu prategangnya. Penggunaan precast pre-stress concrete pile memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Di antaranya, untuk beberapa keuntungannya yaitu kapasitas beban yang dipikulnya tinggi, tiang panjang terhadap tahan karat, dan terjadi pemancangan keras. Untuk kerugiannya, di antaranya pondasi tiang panjang ini sukar untuk ditangani. Dalam segi biaya cukup tinggi, pergeseran cukup banyak sehingga prategang sukar untuk disambung. Kemudian untuk metode pemancangan menggunakan metode pemancangan jack-in pile. Untuk pengertian dari jack-in pile sendiri adalah suatu sistem pemancangan pondasi tiang yang pelaksanaannya ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak hidraulis yang diberi beban counterweight sehingga tidak menimbulkan getaran. Dan gaya tekan dongkrak langsung dapat dibaca melalui manometer sehingga gaya tekan tiang dapat diketahui setiap mencapai kedalaman tertentu. Untuk pengerjaannya, tahapan demi tahapan dalam metode pemancangan tiang panjang dengan alat Hydraulic Static Pile Driver atau HSPD, yaitu mulai dari pengajuan gambar kerja, material, dan izin kerja sampai pemancangan tiang hingga kedalaman yang telah direncanakan. Berikut ini tahapan-tahapan demi tahapan metode pemancangan tiang panjang dengan alat Hydraulic Static Pile Driver atau HSPD. Nah, ini adalah soft drawing gambar detail tiang panjang yang digunakan pada proyek Uptown Mall BSP City Semarang. Kemudian pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Yemema akan melanjutkan presentasi kuliah kerja lapangan di Uptown Mall BSP Semarang. Nah, kalau tadi ada pekerjaan pondasi tiang panjang sudah dijelaskan, setelah ini ada pekerjaan pile cap.
Pile cap ini digunakan untuk mengikat tiang panjang dengan tie beam yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini ada tabel beton yang digunakan oleh Upton Mall. Dia menggunakan mutu beton FC32 dan tulangan mutu U40. Selanjutnya, ada tahapan pengerjaan pile cap. Yang pertama itu ada penggalian tanah sesuai bentuk pile cap dan pemotongan pile sesuai elevasi yang direncanakan. Yang kedua ada pembobokan hingga tersisa tulangan untuk stek fondasi sebagai pengikat dengan pile cap. Yang ketiga ada pemasangan begesting. Tapi di Upton Mall ini dia menggunakan begesting dari batako dan sebelumnya dibuat lantai kerja dengan tebal 10 cm untuk landasan pile cap. Yang keempat ada pemasangan tulangan. Nah, pemasangan tulangan itu ada tulangan utama bagian atas, utama bawah, ada stek fondasi, kaki ayam, beton decking, dan stek untuk menghubungkan ke kolom. Yang kelima, tanah di sekitar begisting harus ditimbun untuk menahan beban cor dan meratakan tanah. Dan yang keenam, ada pengerjaan pengecoran. Selanjutnya, ada metode pelaksanaan. Nah, dalam pembuatan pile cap ini, yang pertama ada pengecoran dengan bakat dan pipa tremi untuk daerah stage 1 yang diratakan dengan vibrator. Yang kedua, beton dikuring dan besi tulangan dibersihkan dari kotoran. Nah, yang ketiga di stage 1 ini, kalau udah kering, dia diberi bonding agent untuk mengikat beton lama dengan beton baru, yaitu di stage 2 nanti ada pengecoran plat basement. Yang keempat, baru mengecor stage 2 dengan concrete pump untuk pembuatan plat basement. Selanjutnya, nah di sini ada gambar detail pile cap yang digunakan di Upton Mall. Next. Selanjutnya ada pekerjaan tie beam. Pekerjaan tie beam ini dikerjakan bersamaan dengan pile cap dan merupakan awal pekerjaan dari struktur atas. Kalau yang fondasi dan pile cap tadi di struktur bawah, kalau di tie beam ini adalah awal dari struktur atas. Di sini tahapannya ada penulangan, begisting, pengecoran, pembongkaran, dan perawatan. Bisa dilihat tabel di slide itu ada tebal dari lantai kerja 50 cm dengan diameter D10 dan D22 yang digunakan. Selanjutnya. Nah, ini penjabaran dari penulangan. Jadi di tie beam ini harus ada penulangan untuk menahan gaya tekan, geser maupun momen torsi. Yang kedua ada begisting. Di Upton Mall menggunakan begisting dari batako di kanan kirinya. Nah, sebelum pembuatan ini ada tahapannya, yaitu yang pertama marking posisi batako, yang kedua pemasangan benang as ke as pada markingan, yang ketiga ada pemasangan batako tegak lurus pada lokasi tie beam. Selanjutnya, nah ada pengecoran tie beam. Di sini Upton Mall menggunakan beton ready mix dengan mutu FC32. Persiapan sebelum pengecoran itu, kita harus mengecek dahulu batako yang tadi dibuat begisting itu harus kuat, kokoh, dan tidak berubah bentuk waktu pengecoran. Membersihkan lokasi pengecoran dari kotoran dan air. Membuat marking untuk batas pemberhentian cor-coran. Selanjutnya, nah yang harus diperhatikan dari pengecoran ini yaitu yang pertama, perbandingan adukan harus sesuai dengan apa yang diminta. Yang kedua, takaran apa-apanya itu harus disetujui oleh pengawas. Yang ketiga, pengadukan ini harus menggunakan dengan mesin pengaduk. Yang keempat, paling lambat setelah pengadukan itu harus dilakukan pengecoran paling lambat 1 jam. Yang kelima, ada pengecoran, tapi dia harus sedekat-dekatnya dengan tujuan yang harus dicor. Lalu memakai vibrator maksimal 1 menit untuk menghindari rongga-rongga yang kosong. Dan jangan digunakan
dikenakan langsung pada tulangan maupun bagisting. Setelah selesai, permukaan beton baru bisa dihaluskan. Lanjut. Nah, ini ada pembongkaran bagisting. Seperti tadi, karena Abnormal menggunakan bagisting dari batako, maka tidak ada pembongkaran karena pada akhirnya batako ini itu ditimbun. Nah, ada perawatan. Jadi setelah pengecoran dan lain-lain itu ada perawatan beton. Setelah kering, nanti beton itu disiram menggunakan air atau zat aditif selama 7 hari berturut-turut. Nah, seharinya itu ada 2-3 kali penyiraman. Utamanya dari perawatan ini itu yang pertama untuk menghindari penguapan air berlebih pada saat pengerasan beton pada hari yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga temperatur dalam beton untuk menghindari keretakan. Lanjut. Nah, ini gambar detail tie beam pada Abnormal. Next. Lanjut. Nah, setelah ini presentasi akan dilanjutkan oleh Eki. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yemima. Selanjutnya, pekerjaan plat lantai proyek Uptown Mall BSP City. Pada proyek Uptown Mall, menggunakan tulangan dengan diameter tulangan D10, D13, D16, dan tebal plat mulai dari 13 cm sampai 30 cm. Next. Berikut adalah gambar denah plat lantai lower ground partial 1. Pada gambar ini menampilkan section dengan berbagai macam tipe plat. Next. Nah, berikut adalah gambar potongan section plat lower ground beserta detailnya. Yes. Ya. Nanti. Lanjut. Berikut adalah gambar detail penulangan. Pada gambar ini ditampilkan tipe plat, tebal plat, dan detail penulangan plat. Tipe plat S1 sampai plat S10 dan tipe lainnya. Sedangkan pada pengerjaan plat lower ground hanya menggunakan tipe plat S7 dan S8. Selanjutnya adalah penggunaan beton dan tulangan pada proyek Uptown Mall BSP City. Untuk beton ready mix disuplai dari Karya Usaha Beton, Pionir Beton Industri, Tugu Beton Semesta Abadi, dan SCG Ready Mix Indonesia. Bagian-bagian struktur untuk lantai kerja menggunakan FC10, kolom menggunakan FC41, file cap FC32, kolom praktis FC41 integral, retaining wall FC3 integral, T-beam FC32 integral, dan slab FC32 integral. Sedangkan bahan material harus dilakukan quality control dengan mengambil sampel setiap bahan material yang digunakan guna memastikan material yang digunakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami kunjungan ke Uptown Mall BSP City. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memaparkan. Udah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang tadi telah memaparkan. Dan ini sudah ada pertanyaan dari
dari Angelic dan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Mengapa saat pengecoran daerah yang akan dicor harus dibersihkan? Terima kasih. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Dan yang mau bertanya masih bisa langsung aja chat di private chat dengan format yang tadi udah ada di chat ya. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Nur Kudus selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, mungkin dari pemateri udah bisa menjawab. Sudah bisa menjawab. Oke. Terus nih, aku mau tanya dulu nih ya, untuk Mbak Iin. Untuk pemancangan tiang pancang itu tuh kedalamannya berbeda-beda atau dianggap rata semua gitu? Kalau di proyek Uptown Mall BSB City ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi menurut materi yang saya paparkan tadi, itu sesuai dengan data sondir di lokasi proyek Uptown Mall BSB City itu didapatkan tanah keras pada kedalaman di antara 20 sampai 30 meter. Jadi untuk kedalaman tanah kerasnya itu berbeda-beda ya, antara sekitar 20 hingga 30 meter. Jadi tiang panjangnya itu sampai ke titik yang ke tanah kerasnya itu. Sekitar 20 hingga 30 meter. Gitu. Oke, kalau misalnya tadi itu kan tentang pemancangan ya. Ketika Mbak Iin sendiri nih waktu di proyek kunjungan Uptown Mall BSB City itu sendiri, kira-kira pekerjaannya tuh ada berapa persen progresnya? Waktu kunjungan ke BSB City Uptown Mall kemarin dijelaskan oleh project manajernya kira-kira sekitar 20%. Jadi waktu kita kunjungan itu 20% pengerjaannya. Oh, oke. Kalau sekarang itu kira-kira pekerjaannya udah berapa persen? Untuk sekarang belum tahu ya, soalnya kan kemarin sempat ada hiatus dikarenakan COVID-19 ini kan, dan baru dimulai awal bulan Juli kemarin. Oh gitu. Mungkin adik-adik nih yang angkatan 2018 jika ingin PKL bisa mencoba ke sana juga gitu ya. Dan ya, tadi boleh. Udah ada pertanyaan dari Angelic Hoyt. Itu bisa dijawab mungkin? Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Angel tadi ya. Kenapa kok harus dibersihkan? Itu biar nggak ada lumpur sama bahan organik-organik lain, biar betonnya itu hasilnya bagus. Tuh. Terus nih lanjut, ada pertanyaan dari Dito Saputra Pendidikan Teknik Bangunan 2020. Lebih kuat yang mana antara dinding penahan tanah dari cor, beton, dengan dinding penahan tanah dari pondasi batu? Selanjutnya ada juga dari Ratih PTB 18. Pada saat pelaksanaan KKL PTB 17, pada saat itu proyek Uptown Mall sudah sampai pada tahap apa? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk proyek Uptown BSD City itu target pembangunannya itu 1 tahun, mulai Juli 2019. Itu dimulainya bulan Juli 2019. Untuk strukturnya itu mulai Desember sampai Mei 2020. Struktur bawahnya itu selesai Agustus 2019. Dan struktur atasnya itu mulai Desember dan selesai Mei 2020. Ya, apalagi ini sedang masa pandemi COVID-19 ya, otomatis kan pekerjaannya berubah dari jadwal yang sudah ditentukan. Oke, dan aku mau tanya nih ya, kenapa di proyek itu memakai precast prestes balok gitu? Kenapa nggak tiang pancang yang lainnya atau bagaimana? Alasannya mengapa memakai precast concrete wall itu sesuai dengan daya dukung tanah yang sudah diperoleh melalui metode sondir ya. Untuk perencana itu kan sudah merencanakan dan sudah mengetes data daya dukung tanahnya. Dari perencana sudah melakukan perencanaan dan digunakan fondasi tiang panjang precast concrete tile dengan ukuran 40 x 40 cm. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik sekali, dan terima kasih atas partisipasi nih dari teman-teman peserta webinar ini. Kita lanjut ke materi kedua langsung ya. Jadi materi kali ini itu tentang Wijaya Karya Beton di Boyolali. Nah, itu akan disampaikan oleh Miranti, Syafri, Rinda, Rasti, Rici, Husna, Nana, dan Ate. Nah, aku juga mau ngingetin lagi nih buat para peserta yang mau tanya, bisa langsung aja chat secara privat dengan format yang udah ada di bawah. Oke, langsung aja dipersilakan buat materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan KKL dari kelompok kami yang berlokasi di PT Wijaya Karya Beton Tbk Pabrik Produk Beton Boyolali. Next. Pada tahun 1960, bermula sebagai subkontraktor, Wika berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, Wika memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Pada tahun 1972, perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya atau Persero. Dan sekarang Wika terus berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan. Karena peraturan pemerintah yang mengharuskan BUMN kembali ke bisnis intinya, maka usaha-usaha di luar konstruksi dipecah menjadi 7 anak perusahaan, diantaranya yaitu yang pertama ada Wika Beton. Nah, Wika Beton sendiri membawai 3 anak perusahaan, yaitu Wika Kobe, Wika Krakatau Beton, dan Wika CLT. Kemudian yang kedua ada Wika Rekayasa Konstruksi. Yang ketiga ada Wika Gedung. Nah, untuk Wika Beton dan Wika Gedung ini bekerja sama dan menghasilkan 1 anak perusahaan, yaitu Wika Pracetak Gedung. Dan yang keempat ada Wika Realty. Wika Realty juga mempunyai beberapa anak perusahaan, diantaranya ada Makassar Coastal City, Wijaya Karunia Realtindo, Wika Realty Minor Development, Jakarta River City, Wika Industri Energi. Dan yang kelima ada Wika Industri dan Konstruksi.
Wika Industri dan Konstruksi ini juga mempunyai anak perusahaan, yaitu Wika Industri Manufaktur. Kemudian yang keenam ada Wika Bitumen, membawahi 2 anak perusahaan, yaitu Wika Aspal dan Wika Everjoy Bitumen. Kemudian yang terakhir ada Wika Serang Panimbang. Nah, untuk wilayah cakupan Wika, untuk kantor pusatnya berada di Kota Jakarta. Dan untuk pabrik betonnya sendiri berada di Sumatera Utara, Lampung, Lampung Selatan, Karawang, Boyolali, Majalengka, Subang, Bogor, Pasuruan, dan Sulawesi Selatan. Next. Dan untuk kantor produk betonnya ada di Sumatera Utara, Lampung, Lampung Selatan, Karawang, Majalengka. Dan untuk kantor penjualannya berada di Medan, Palembang, Semarang, DKI Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar. Dan untuk kantor perwakilannya berada di Balikpapan. Dan untuk pabrik dalam prosesnya berada di Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk Wika di tambang itu ada di wilayah Lampung Selatan, Bogor, dan Donggala. Next. Untuk anak perusahaan itu ada di Kepulauan Riau, terus ada di Banten, terus ada di Jawa Barat. Next. Untuk kantor cabangnya sendiri ada di wilayah Lampung, Banjarmasin, Mataram, Manado, dan Jayapura. Next. Untuk pelabuhannya sendiri itu ada di wilayah Lampung Selatan, terus ada di Kepulauan Riau, dan di Sulawesi Selatan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Purinda. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah ringkas PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton. Wika Beton merupakan salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya yang khusus bergerak dalam industri beton pracetak. Oke, baiklah, sekarang saya lanjut sejarah ringkas PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton. Wika Beton merupakan salah satu anak perusahaan PT Wika yang khusus bergerak dalam industri beton pracetak. Tahun 1978, produk pertamanya adalah tiang listrik beton prategang. Lalu dikembangkan pula tiang listrik bulat berongga dengan sistem sentrifugal. Sejak saat itu, Wika bertekad mempertahankan pengembangan produk untuk mengantisipasi adanya pengembangan, perencanaan, dan datangnya proyek infrastruktur lain. Saat ini, dengan 14 pabrik dan 2 mobile plant, Wika Produk tercatat memiliki total kapasitas produksi precast sebanyak 6 juta ton per tahun. Next. Visi dan misi Wika Beton. Visi Wika Beton adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation atau EP, industri beton di Asia Tenggara. Misi Wika Beton ada 5. Yang pertama yaitu menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai persyaratan dan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjalankan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, mutu keselamatan, dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan. Yang terakhir, mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Next. Nilai-nilai inti Wika Beton. Ada 3 nilai-nilai inti Wika Beton. Yang pertama yaitu agility, bertindak terengginas dan cepat terhadap peluang dan perubahan bisnis atau tugas. Yang kedua, caring, proaktif dan peduli terhadap pemangku kepentingan. Yang ketiga, excellent, memberi hasil unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Rasti Miranda. Ya, selanjutnya PT Indonesia Boyolali berlokasi di Jalan Raya Boyolali Solo, kilometer 6, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pabrik produk berdiri di atas lahan luas, terdiri dari 6 jalur yang sudah dikualifikasi, yaitu jalur 1 dan stok dan tiang listrik, jalur 2 dan stok, jalur 3 dan stok untuk tiang panas, jalur 4 dan diameter 60 cm, jalur 5 dan stok untuk produk drainase, jalur 6 dan stok produk post tension segmental. Lalu pemasaran PT Vika Beton Boyolali berada di Semarang. Vika Beton Boyolali memasok di daerah pemasaran, yaitu berada di 4 wilayah, ada di Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan. Vika Beton di Boyolali berencana melakukan pengembangan lokasi tidak jauh dari yang pertama di Mojosongo. Pabrik di Mojosongo juga menyewa lahan seluas sekitar tempat. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan ini gambar Boyolali yang enggak, aku betul. Lalu ini merupakan gambar bisa dilihat area selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu gambar yang telah dijelaskan oleh rekan saya Rasti Miranda. Yang pertama ada gambar jalur 1. Bisa dilihat gambar jalur 1, lalu di bawahnya yaitu gambar jalur 3 dan 4. Di sampingnya ada gambar jalur 5 dan 6. Next. Nah, ketika kita ingin mengunjungi pabrik produk Wika Beton Boyolali, kita harus mengikuti prosedur K3 yang telah dianjurkan. Pertama, kita sebagai tamu harus wajib lapor. Kedua, kita harus menunjukkan identitas diri untuk mendapatkan kartu tamu. Yang ketiga yaitu yang paling penting adalah kita menggunakan APD. APD ini yang dianjurkan oleh PT Wika Beton Boyolali yaitu menggunakan safety shoes. Karena untuk melindungi potensi bahaya yang tertimpa material di sekitar kaki. Yang kedua yaitu helm safety untuk melindungi potensi bahaya tertimpa material yang dipindahkan. Ketiga yaitu menggunakan masker untuk melindungi sistem pernapasan dari debu. Dan yang terakhir ada earplug untuk melindungi sistem pendengaran dari suara bising yang dihasilkan oleh mesin-mesin produksi. Next. Selanjutnya, ketika kita berada di area produksi, maka berjalanlah di jalur safety yang telah disediakan, yaitu garis inspeksi. Nah, ini bisa dilihat yang dilingkari ini adalah jalur safety di dalam garis inspeksi. Selanjutnya, ada hal-hal yang tidak diperkenankan ketika kita berada di area pabrik. Di antaranya, dilarang menggunakan peralatan seperti video kamera meskipun menggunakan handphone, bahkan menggunakan Google Glass atau kamera tersembunyi lainnya. Selanjutnya, dilarang merokok di area lingkungan kerja dan merokoklah di area yang telah disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, dilarang berbicara kepada operator. Jadi, jika kita ingin bertanya, bertanyalah kepada guide yang mendampingi tamu agar tidak mengganggu operator saat bekerja.
Selanjutnya, dilarang membawa, menyimpan, mengonsumsi, dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Jika kedapatan, maka akan dilakukan secara hukum. Lalu selanjutnya ketika terjadi musibah, yaitu kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, atau ancaman bom, maka segeralah menghubungi petugas darurat. Ini adalah gambar ketika gempa terjadi. Berlindunglah di bawah meja sampai gempa telah mereda. Tetapi jika tidak ada meja, berlarilah ke sudut ruangan dan tetap tenang. Atau ketika petugas datang, ikuti arahan dari petugas darurat untuk menuju area evakuasi terdekat yang telah disediakan. Selanjutnya ini adalah area evakuasi dari pabrik beton Boyolali. Pertama ada evakuasi 1, area tersebut di dekat kantor administrasi dan area parkir mobil. Jalur evakuasi 2 ada di area di dekat ruang ganti karyawan. Sedangkan di area evakuasi 3 ada di sebelah barat pabrik di dekat jalur 3. Next. Lanjut ke bahan dan material beton yang sering digunakan. Pertama yaitu semen, kedua ada pasir, ketiga kerikil, keempat ada round wire, kelima ada 7 wire strand, dan keenam ada adiktif beton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Husna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan prosedur pemesanan produk beton yang ada di PT Wika Beton. Yang pertama, pelanggan atau konsumen menghubungi kantor wilayah pemesanan dan mempersiapkan data-data yang diperlukan. Setelah itu, permintaan penawaran akan diterima oleh kantor pemesanan, maka akan ditindaklanjuti dengan meninjau beberapa aspek. Apabila dari aspek-aspek tersebut tidak memenuhi, maka permintaan penawaran tersebut akan ditolak. Sedangkan apabila beberapa aspek tersebut memadai, maka akan dilanjutkan dengan kajian teknis produk. Setelah diadakan kajian teknis produk, akan dilanjutkan dengan penawaran dan negosiasi antara pihak Wika Beton dengan pelanggan. Nah, dari negosiasi tersebut akan dihasilkan apakah proyek diperoleh ataupun tidak. Apabila proyek ditolak, maka pihak Wika Beton akan melakukan evaluasi proyek gagal. Next. Apabila proyek diterima, maka akan dilanjutkan dengan pemesanan produk. Dari pihak kantor pemesanan akan menghubungi PPB Boyolali untuk melakukan pemesanan produk beton. Nah, setelah itu akan dilakukan perencanaan produksi. Saat melakukan perencanaan produksi, tentunya akan menggunakan bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan dapat dipasok secara langsung oleh pelanggan ataupun dari pihak Wika Beton mengadakan pengadaan bahan. Nah, untuk bahan yang masuk akan diuji dan diinspeksi bahan. Kemudian, dari pengujian dan inspeksi bahan tersebut, bahan akan dipilah-pilah apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Maka kalau setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan akan dilanjutkan ke proses produksi.
Namun, apabila tidak memenuhi spesifikasi bahan, maka bahan tersebut akan ditolak ataupun ditunda atau mendapatkan perlakuan khusus, yaitu mutu bahan dapat ditingkatkan, kemudian akan diuji dan diinspeksi kembali. Kemudian setelah dilakukannya spesifikasi bahan akan dilanjutkan ke pelaksanaan produksi. Next. Setelah pelaksanaan produksi, maka akan dilakukan uji kualifikasi produk jadi. Dari uji kualifikasi produk jadi ini dapat dihasilkan 3 kategori produk. Yang pertama yaitu produk cacat. Apabila produk dinyatakan cacat, maka produk tersebut akan diperbaiki, kemudian akan diuji kualifikasinya. Nah, yang kedua yaitu produk gagal. Apabila produk dinyatakan gagal, maka produk tersebut akan langsung dihancurkan. Dan yang terakhir yaitu produk dinyatakan lolos kualifikasi. Untuk produk yang dinyatakan lolos kualifikasi, produk tersebut akan dilanjutkan ke penanganan produk jadi, yang mana kemudian akan dikirimkan ke pelanggan. Dan dilanjutkan dengan evaluasi kepuasan pelanggan, pembinaan pelanggan, dan yang terakhir database pemasaran. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nana Cahyana. Ya, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, itu tentang hasil Wika Beton. Yang pertama adalah contoh produk daripada tiang pancang. Di sini ada tiga jenis, ada tiang pancang bulat, ada tiang pancang segitiga, dan ada tiang pancang segi empat. Selanjutnya, produk selanjutnya adalah berbagai jenis tiang beton sebelumnya. Sebelumnya. Nah, di sini. Selanjutnya ada berbagai jenis tiang beton yang dihasilkan oleh Wika Beton. Yang pertama ada tiang listrik distribusi, ada tiang listrik transmisi, ada tiang listrik jalan rel, ada tiang telon, ada tiang lampu penerang jalan, dan ada tiang jaringan. Seperti itu. Selanjutnya ada produk concrete sleepers atau bantalan jalan rel, ya, seperti tertera di gambar adalah bantalan jalan rel yang biasa digunakan oleh kereta api di lapangan, seperti itu. Selanjutnya ada produk beton untuk jembatan. Di sini ada berbagai produk yang biasa digunakan untuk jembatan di lapangan. Ya, yang pertama ada balok di jembatan, ada balok U jembatan, ada balok jembatan berongga, ada juga balok ke jembatan. Seperti itu untuk jenis produk untuk jembatan. Next. Selanjutnya ada produk beton untuk dinding penahan tanah. Di sini ada 2 tipe, yaitu turap beton persegi dan yang kedua ada turap beton bergelombang. Berikutnya ada berbagai jenis produk beton untuk bangunan air atau hidrostruktur konkret. Yang pertama ada pipa beton, yang kedua ada pipa beton bertekanan, ada saluran terbuka, ada udit ya, yang biasa digunakan di saluran terbuka dan sering kita temui di lapangan seperti itu. Selanjutnya ada produk beton untuk bangunan gedung. Di sini banyak sekali produk yang biasa digunakan dalam struktur gedung. Yang pertama ada kolom beton gedung, yang kedua ada panel beton gedung, yang ketiga ada tangga beton gedung ya, tangga beton yang sudah siap pasang di lapangan. Keempat ada balok beton gedung, plat lay beton gedung, dan yang terakhir ada single T dan double T
yang biasa digunakan dalam konstruksi pembuatan jembatan. Selanjutnya ada produk beton untuk bangunan maritim. Di sini ada yang pertama ada balok beton dermaga, ada plat lantai beton dermaga, dan ada beton pemecah gelombang yang biasa digunakan untuk pemecah di pesisir laut atau pesisir pantai. Seperti itu. Selanjutnya ada produk lainnya. Di sini ada produk yang dipaparkan, ada pagar beton dan ada salur beton untuk utilitas bawah tanah ya. Seperti tertera di gambar, tanam di bawah tanah. Yang terakhir ada jasa atau servis. Yang pertama ada jasa pengiriman produk beton, biasanya menggunakan transportasi mode darat atau air juga bisa ya, dan besar kendaraan angkut. Yang kedua jasa pemasangan produk beton, yang tertera di gambar nomor 2 ini adalah jasa pemasangan untuk yang pancang atau biasa disebut diesel hammer. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah jasa engineering di dalam. Yang keempat jasa konstruksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Atik Nur Hidayati. Silakan. Baik, saya akan memaparkan mengenai spesifikasi produk yang terdapat pada brosur set. Di dalam brosur set tercantum jenis-jenis produk yang diproduksi oleh PT Wika Beton itu sendiri. Salah satu produknya yaitu yang ditampilkan pada slide berikut mengenai Pre-Stressed Concrete Pretension Span Pile Specification. Untuk gambar yang di kotak merah ini menunjukkan gambar produk yang akan didetailkan pada slide selanjutnya. Next. Pada gambar produk ini menunjukkan salah satu ukuran spesifikasi tiang pancang pre-stress pretension dengan dimensi 300 mm dan panjang 6 meter. Untuk gambarnya seperti berikut ya, dapat dipahami. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Kintan Devinta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Atik mengenai proses produksi produk beton. Yang pertama yaitu proses produksi produk putar tiang pancang pretension. Jadi ada 8 tahapan. Tahapan pertama yaitu reinforced preparation atau tahap setting tulangan. Nah, pada tahap ini tulangan itu disusun sedemikian rupa sesuai dengan gambar kerja dan standar dari Wika. Kemudian yang kedua ada mold preparation atau setting cetakan. Pada tahap ini cetakan itu disetting sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu reinforcing atau penulangan. Di tahap ini tulangan yang tadi sudah disetting dimasukkan ke dalam cetakan. Yang keempat ada tahap concrete pouring atau pengecoran. Di tahap ini beton dengan komposisi tertentu yang sudah dicampur di batching plan kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang sudah ada tulangannya. Kemudian tahap kelima adalah tahap stressing yang merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pada produk beton. Kemudian yang keenam ada tahap spinning. Nah, karena ini adalah produk putar, maka tahap spinning ini tahapan memutar produk beton sehingga tercipta lubang di tengah produk tersebut. Spinning dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian selanjutnya ada tahap curing atau pemeliharaan beton. Nah, di tahap ini beton dimasukkan ke dalam bak uap selama kurang lebih 7 jam. Selanjutnya tahap terakhir adalah demolding atau pelepasan cetakan. Di tahap ini cetakan dilepas dan beton sudah siap disimpan di dalam stock yard. Next. Nah, yang kedua ada proses produksi produk non-putar beton pracetak jembatan segmental post tension. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama ada mold preparation atau setting cetakan. Di tahap ini cetakan disetting sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua ada reinforced preparation, yaitu tahap setting tulangan. Di sini tulangan disusun sesuai dengan gambar kerja dan standar dari Wika dan juga sesuai pesanan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada mold setting. Nah, di tahap ini tulangan yang sudah disetting tadi dimasukkan ke dalam cetakan.
Yang keempat, ada tahap concrete pouring atau pengecoran. Nah, di tahap ini, beton dengan komposisi tertentu yang sudah diatur, kemudian dicampur di batching plan, dan lalu dituangkan ke dalam cetakan yang sudah diberi tulangan. Tahap kelima yaitu demolding, yaitu pelepasan cetakan. Jadi beton yang sudah mengeras nanti cetakannya dilepas. Selanjutnya adalah produk handling. Nah, di sini beton yang sudah jadi itu dihandle sedemikian rupa, bisa disimpan di stockyard. Next. Nah, yang ketiga yaitu proses produksi produk non-putar CCSP atau sheet pile pretension. Tahap yang pertama yaitu setting tulangan. Dalam tahap ini itu tulangan disetting sesuai dengan gambar kerja dan standar dari Wika. Yang kedua adalah stressing simultan. Di tahap ini dilakukan penarikan tulangan sehingga nantinya akan menambah kekuatan dari produk beton tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pengecoran. Seperti tahap-tahap sebelumnya, di tahap ini beton dengan komposisi tertentu, bahan-bahannya yang sudah dicampur di batching plan, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan pelepasan cetakan. Beton yang sudah jadi itu cetakannya dilepas, dan nantinya terakhir bisa disimpan di stockyard untuk di-handle di kemudian waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Furinda. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok Wika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari Afui PTB 18. Mbak Nas mau tanya, kenapa kok tiap tahun kayaknya KKL selalu mengadakan kunjungan ke Wika Beton Boyolali? Alasannya tuh apa sih? Kan pabrik beton terbaik di Indonesia ada beberapa, yang lain juga. Apa memang sudah jadi kebiasaan kalau KKL harus ke Wika Beton Boyolali? Terima kasih, sama-sama. Nanti dulu ya, jawabannya ditampung. Terus yang kedua ada pertanyaan dari Angelic Honora dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Apakah Wika Beton memiliki standar untuk kualitas beton yang dibuat nih? Oke, mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab atau gimana? Saya kembalikan lagi ke pemateri. Baik, terima kasih moderator Dias dan para penanya. Oke, jadi mungkin di sini saya mencoba mewakili kelompok Wika untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari AFU PTB 2018. Kenapa KKL harus di Wika Beton, begitu ya? Alasannya yang pertama karena memang teknik sipil sudah sering bekerja sama dengan Wika Beton Boyolali. Lalu ada juga kakak tingkat kita Pak Heri Purwiyanto yang juga bekerja di sana. Jadi mungkin memudahkan untuk kita melakukan kunjungan industri atau observasi lapangan atau kuliah kerja lapangan di pabrik Wika Beton Boyolali. Kalau memang ingin kunjungan industri ke lain pabrik beton sebenarnya bisa mau di mana saja, tapi kan itu tergantung dari kesepakatan angkatan kalian yang ingin KKL. Jadi kalau pada angkatan kami karena kebetulan arahnya melewati Wika Beton, jadi kami kunjungan atau KKL di PT Wika Beton Boyolali. Begitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari Angelic PTB 2020. Apakah ada standar untuk produk Wika Beton? Untuk standar produk Wika Beton itu ada, Wika Beton punya standar dan spesifikasi tersendiri.
kalau untuk ingin melihat spesifikasi dari produk-produk Wika Beton yang lain, bisa dilihat di websitenya Wika Beton, bisa kalian unduh di situ brosur set produk-produk Wika Beton. Di situ ada beberapa produk-produk yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan di presentasi, ada spesifikasinya yang lebih jelas di sana. Jadi bisa dilihat di website produk Wika Beton. Begitu, moderator yang mungkin bisa kami jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban Mbak Florinda nih. Dan mungkin juga tambahan ya, kenapa selalu atau sering KKL di Wika Beton itu sendiri. Karena kan pendidikan teknik bangunan itu mempunyai prospek kerja di 3 bidang nih, yang mewakili itu, yang proyek BSB City ini mewakili kita sebagai PTB bisa bekerja sebagai kontraktor, sebagai pengawas di proyek konstruksi. Terus kalau misalnya di Wika Beton, itu kita sebagai pendidikan teknik bangunan juga mempunyai prospek kerja di bidang wirausaha dan industri. Itu kalau misalnya di VEDC yang akan kita bahas nanti, materi ketiga, itu juga kita bisa menerapkan bagaimana cara mendidik sebagai pendidik yang baik, terus sebagai pelatih, instruktur, dan lain sebagainya. Gitu ya, mungkin jawabannya bisa juga mempengaruhi itu. Terus ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Gangsar PTB 18. Mbak Mas mau tanya, saya Gangsar dari PTB 18. Izin bertanya, tadi disebutkan ada 3 produk yang mungkin dihasilkan oleh Wika Beton. Ada produk cacat, gagal, dan produk jadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, perbedaan produk cacat dengan produk gagal sendiri itu bagaimana ya? Mungkin dari pemateri bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Gangsar ini. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Gangsar PTB 18 untuk apa perbedaan produk cacat, gagal, dan produk jadi. Begini, setahu saya produk cacat itu produk yang sudah jadi tapi masih ada kekurangan, tidak memenuhi tidak sesuai yang diinginkan tapi masih masuk spesifikasi, bisa dilakukan perbaikan jika memang itu memungkinkan dan pelanggan bisa menerima. Lalu untuk produk gagal itu produk yang sama sekali nggak bisa digunakan, harus dihancurkan, nggak bisa dipakai pokoknya. Kalau produk jadi ya produk yang sudah sesuai spesifikasi dan siap untuk dikirim ke pelanggan, begitu kurang lebih. Atau ada yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, mungkin yang dari pemateri lainnya bisa menambahkan atau bagaimana dari jawaban Mbak Florinda? Mungkin dari Atik, Kintan, Syafri, dan lainnya. Kalau tidak ada, bisa langsung saya lanjut ke materi yang ketiga, itu ada materi dari VEDC Malang. Oke, jadi biar nggak lama-lama juga, saya tahu kalian pasti agak ada yang pegel, ada yang gimana gitu ya, ada yang matanya pedes. Saya ingatkan lagi, bagi yang mau tanya tentang Mbak, gimana sih kok bisa menjadi laporan, padahal kan di Wika Beton itu kan tadi nggak boleh mengambil gambar, nggak boleh, terus sistem laporannya gimana sih, itu juga bisa ditanyakan sebenarnya buat adik tingkat yang ingin KKL besok gitu. Sebenarnya itu banyak banget sih pertanyaan yang bisa ditanyakan gitu ya. Oke, daripada lama-lama. Oke, yang materi ini ada Zaka, Teguh, dan Rozika. Oke, dipersilahkan.
Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan moderator kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Zulkarnain. Di sini saya akan memaparkan hasil kunjungan kami ke kunjungan yang terakhir, yaitu saya di sini dalam memaparkan tidak hanya sendiri. Saya di sini ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rizky Rozika dan Teguh Haji. Selanjutnya, nah, dalam kunjungan kami di P4TK atau VDC Malang ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu ada latar belakang kunjungan, ketiga ada manfaat kunjungan, yang keempat ada lokasi VDC Malang, yang kelima ada profil dari VDC Malang, keenam sejarah dari VDC Malang, yang ketujuh fungsi tugas dan wewenang dari VDC Malang, yang kedelapan fasilitas yang berada di VDC Malang, dan yang terakhir peserta pelatihan. Ya, lanjut. Nah, awalan diri untuk di VDC Malang, kunjungan mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 ke P4TK atau VDC Malang, selain untuk memenuhi syarat program kuliah kerja lapangan, adalah agar mengetahui mengenai pusat diklat yang berada di Jawa Timur ini. Selanjutnya, untuk latar belakang sendiri, kenapa mahasiswa PTB 2017 memilih P4TK atau VDC Malang ini? Yang pertama itu agar mahasiswa lebih mengenal dunia kerja, khususnya bagi tenaga pendidik, dan menambah pengalaman bagi para mahasiswa tentang penerapan penggunaan alat industri di dunia kerja. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh tentang cara kerja kedisiplinan, tata tertib kerja, mesin-mesin industri yang lebih memadai. Dan yang kedua itu alasan kami memilih VDC atau Malang itu karena kami di PTB adalah program studi yang kependidikan. Oleh karena itu kami memilih VDC Malang karena di sana adalah pusat pelatihan yang berfokus di meningkatkan untuk kejuruan di Indonesia. Ya, selanjutnya. Untuk tujuan kunjungannya sendiri, yang pertama memperluas pengetahuan, yang kedua mendorong minat, yang ketiga menambah informasi, yang keempat memberikan kedisiplinan dan tanggung jawab, yang kelima memenuhi program melaksanakan diklat, yang keenam melihat proses produksi secara langsung, yang ketujuh mengetahui teknis pembelajaran. Ya, lanjut. Nah, manfaat dari kunjungan ini sendiri bagi mahasiswa, yang pertama mengetahui tata tertib pada dunia kerja, yang kedua melihat langsung proses produksi, yang ketiga mendapatkan gambaran dunia kerja. Nah, untuk yang kedua manfaat untuk universitas, yang pertama menegaskan tata tertib tegas bagi mahasiswa, yang kedua dapat mengajak mahasiswa belajar langsung di lapangan. Nah, untuk manfaat di industri, yang pertama dapat berbagi ilmu, memperkenalkan sejarah awal berdirinya VDC, dan memperlihatkan hasil produksi di VDC Malang. Selanjutnya, untuk lokasi VDC Malang sendiri ini berada di Provinsi Jawa Timur, yang lebih tepatnya berada di Jalan Teluk Mandar, Tromol Pos 5, Arjosari, Malang, dengan kode pos 65102. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Teguh Haji. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Itu next slide. Ya, itu ada terdapat profil P4TK atau VDC Malang. Dalam VDC Malang itu terdapat 9 departemen. Departemennya itu sebagai berikut. Yang pertama elektro, yang kedua departemen mengajar, yang ketiga departemen lingkungan,
Yang keempat, Departemen Ototronik. Yang kelima, Departemen Otomotif. Yang keenam, Departemen Informatika. Yang ketujuh, Departemen MSS Fabrikasi. Yang ke-8, Departemen Mesin dan CNC. Lalu yang terakhir ada Departemen Bangunan. Next. Ya, untuk pada kunjungan kami kali ini, kami berfokus pada ke Departemen Bangunan. Di Departemen Bangunan itu sendiri terdapat 5 subbidang, yaitu mekanikal, arsitektur, elektrikal, sipil, dan tata lingkungan. Namun, khusus pada kunjungan kami, ini berfokus pada 2 subbidang, yaitu arsitektur dan sipil. Di mana pada bidang arsitektur, itu terdapat 12 subbidang, seperti yang sudah tertera pada slide. Contohnya, juru gambar, juru pasang bata, terus pelaksanaan gedung, pelaksanaan perumahan, dan lain sebagainya. Adapun pada bidang sipil, itu terdapat 10 subbidang. Yang pertama ada pelaksanaan pekerjaan jalan, pelaksanaan pekerjaan jembatan, pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Next. Oke, lanjut. Di VEDC itu terdapat banyak fasilitas bangunan. Namun, pada kesempatan kunjungan kami kali ini hanya berfokus pada 2 fasilitas bengkel, yaitu bengkel batu dan bengkel kayu. Di bengkel batu ini, terdapat replika pemasangan batu bata, dan berbagai contoh konstruksi-konstruksi batu bata itu sendiri. Contohnya itu seperti pada gambar, itu terdapat konstruksi batu bata untuk gapura. Lalu yang kedua ada bengkel kayu. Di bengkel kayu ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama laboratorium produksi dan yang kedua laboratorium finishing. Dalam laboratorium produksi, ini terdapat miniatur truss, bangku, dan lain sebagainya. Sedangkan di laboratorium finishing itu sendiri, terdapat peralatan yang mendukung teknik finishing. Next. Oke. Kita beralih ke pembahasan tentang sejarah VEDC. Teman-teman, kita tarik ulur lagi ke tahun 1982. Jadi awal terbentuknya VEDC itu diawali oleh diskusi dari feasibility study oleh expert dari Swiss yang diwakili oleh Swiss Contact. Lalu maju 1 tahun ke depan, yaitu tepatnya di 1983, pada bulan Agustus, terjadi penandatanganan MOU oleh pemerintah Indonesia dan Swiss. 1 tahun kemudian, dimulailah kerjasama fase 1 oleh pemerintah Indonesia dan Swiss. Lalu, pada tahun 1987, kerjasama pemerintahan Indonesia dan Swiss berlanjut ke tahap fase 2. Dan pada tahun 1990, pada tahun ini, pemerintah Indonesia dan Swiss mengalami kemajuan dalam kerjasama, yaitu menuju ke tahap fase 3 dengan adanya program baru untuk P3GT atau VEDC Malang. Dan 7 tahun setelahnya, ini merupakan kerjasama Indonesia dan Swiss yang terakhir dan berada di fase 4. Dan inilah yang mengakhiri kerjasama antara Indonesia dan Swiss. Dan setelah itu pada tahun 2008, yang semulanya namanya P3GT berubah nama menjadi Lembaga P4TK dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja. Next. Lanjut lagi. Ini berikut adalah fungsi, tugas, dan wewenang dari P4TK BUI Malang. Yang pertama kita bahas tentang fungsi dan tugas P4TK BUI Malang. 1. Ada menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi. 2. Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi. 3. Menyediakan tenaga penguji.
slide sebelumnya. 4. Melaksanakan sertifikasi. 5. Melaksanakan survei. Dan yang terakhir, mengembangkan pelayanan sertifikasi. Adapun wewenang P4TK Boy Malang yaitu menerbitkan sertifikasi kompetensi sesuai pedoman bidang nasional sertifikasi profesi. Selanjutnya, mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan. 4. Mengusulkan skema baru. Dan yang terakhir, mengusulkan atau menetapkan biaya uji kompetensi. Untuk pembahasan selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Kak. Ya, terima kasih kepada Saudara Teguh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Teguh Aziz Musa tentang kunjungan di P3K atau VDC Malang. Nah, di sini saya akan membahas tentang fasilitas yang ada di VDC Malang. Yang pertama itu ada tenaga pengajar. Nah, di VDC Malang itu memiliki 191 pengajar yang dibagi menjadi S1 itu sebanyak 126 pengajar, S2 itu 50 pengajar, S3 10 pengajar. Dibantu pengajar beton dan batu itu 6 pengajar. Untuk luas areanya, VDC itu mempunyai luas tanah itu seluas 10 hektar yang dibagi menjadi 35 gedung. Untuk kapasitas diklat di VDC Malang itu bisa menampung 15.000 per tahun orang. Untuk perpustakaan, nah di VDC Malang itu juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku sebanyak 22.000 buku dengan bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Untuk peralatan di VDC Malang juga ditunjang peralatan berstandar nasional dan internasional. Untuk hotelnya tersendiri itu di VDC bisa menampung 230 tamu, dan untuk fasilitas olahraga itu ada lapangan tenis, lapangan meja, sepak bola, dan bulu tangkis. Untuk poliklinik sendiri di VDC, pemeriksaan kesehatan, medical check up, dan klinik gigi buka setiap hari pada jam kerja. Untuk koperasi KPRI di VDC juga melayani berbagai souvenir, terus melayani jasa layanan tiket. Yang ketiga yaitu layanan warung koperasi yang sehat dan murah. Itu adalah fasilitas yang ada di VDC. Kita lanjut. Nah, di sini ada peserta pelatihan. Nah, pada peserta pelatihan ini, VDC membuka paket program Prakrin. Yang pertama itu ada paket standar program Prakrin. Terus yang kedua, paket spesial program Prakrin. Nah, pada paket program Prakrin ini bisa diikuti oleh guru SMP, SMA, PTK, calon kepala sekolah PTK, tenaga kependidikan, diklat untuk pengawas, diklat bahan ajar interaktif, diklat literati IT, dan uji kompetensi kejuruan. Nah, untuk paket standar program Prakrin, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paket standar program Prakrin ya. Di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu paket standar program Prakrin dasar basic. Itu menjadi beberapa sub. Yang pertama itu ada dasar mekanika teknik, ada ilmu bahan bangunan, ada teknik gambar manual, ada konstruksi bangunan tidak bertingkat, dasar-dasar AutoCAD, aplikasi gambar, dan lain-lain. Nah, untuk waktu pelaksananya sendiri itu di sana memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Selanjutnya, untuk paket standar program Prakrin yang tingkat lanjut, itu ada ilmu bahan interior, gambar perencanaan, AutoCAD 2 dimensi lanjut,
aplikasi gambar, tingkat IT detail konstruksi bangunan, perhitungan rencana RAB, dan pengenalan penjawal proyek. Nah, di program standar program Prakrin lanjut itu memerlukan waktu pelaksanaan itu sekitar 1 bulan. Selanjutnya untuk paket standar program Prakrin yang mahir itu ada AutoCAD 3 dimensi, aplikasi gambar seperti eksterior dan interior, terus rendering dengan program 3ds Max, terus manipulasi image dengan Photoshop atau CorelDRAW. Yang terakhir itu ada teknik presentasi desain. Nah, pada program standar praktek ini memerlukan waktu pelaksanaan sekitar 1 bulan. Terus untuk yang terakhir itu ada paket standar program Prakrin intensif. Nah, di sini itu ada beberapa sub. Yang pertama itu standarisasi simbol dan notasi gambar. Yang kedua ada ilmu bahan. Yang ketiga ada tips dan trik AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang selanjutnya pengetahuan ilmu interior dan eksterior. Yang selanjutnya pengetahuan ilmu konstruksi furnitur. Terus aplikasi gambar BISTEC. Terus aplikasi visualisasi objek. Yang terakhir metode presentasi desain. Nah, di sini untuk waktu pelaksanaannya itu sekitar 2 minggu. Selanjutnya untuk paket spesial program Prakrin. Nah, di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada administrasi teknik. Di sini ada beberapa sub. Yang pertama itu pembuatan RAB dan time schedule. Yang kedua, penyusunan dokumen dan penawaran proyek. Yang ketiga, pengertian dan syarat dokumen pengadaan proyek. Yang ketiga, pengertian network dan planning. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri, itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Nah, yang kedua, itu ada paket spesial program Prakrin pengawasan bangunan tingkat dasar. Nah, yang pertama itu ada pemahaman gambar BISTEC. Yang kedua ada metode pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga ada metode lapangan pelaksanaan dan dokumen proyek. Yang terakhir ada pemahaman RAB dan time schedule. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri itu kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Terus yang terakhir itu ada program spesial praktek pengawasan bangunan tingkat lanjut. Nah, di sini ada yang pertama itu kontrol mutu bahan, yang kedua pembuatan soft drawing dan as-built drawing, yang ketiga ada membuat lapangan pelaksanaan dan dokumentasi proyek, yang terakhir pembuatan dokumentasi perubahan kegiatan pekerjaan. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri itu sekitar 2 minggu. Itu adalah program paket Prakrin yang ada di PEDC. Selanjutnya. Next. Nah, oke. Terima kasih presentasi dari kami, dari tim PEDC Malang. Sekian pemaparan untuk kunjungan kami di PEDC Malang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memaparkan secara baik, dan ini udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Yang pertama dari Rida Aprilian Rizky dari PDP 2018. VEDC itu cuma bergerak dalam bidang kependidikan atau menerima proyek seperti biasanya ya, Mas? Mbak? Tuh. Yang pertama. Yang kedua, Angelic Konora dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Untuk peserta dari dasar basic, lanjut, mahir, dan intensif itu siapa aja ya Kak golongannya? Mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Pak Ari Tavarianto. Halo Pak.
Mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya Zaka Zulkarnain akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Reza Aprilian. PDC itu cuma bergerak dalam bidang kependidikan atau proyek seperti dia? Di PDC itu diklat pusat pelatihan aja ya. Jadinya di sana tidak menerima sebuah proyek atau apa, tetapi di sana hanya cuma untuk pusat pelatihan atau diklat. Tetapi di sana juga dalam pelatihan kan pasti ada hasil dari pelatihan itu ya. Nah, nanti dari hasil itunya, hasil produksinya akan siapa yang ingin membelinya, nah itu akan diedarkan seperti itu. Jadi di sana itu pusatnya pelatihan dan diklat. Nah, untuk hasil produksinya, nah nanti bisa dijual seperti itu. Oh, oke, gitu ya. Jadi jawaban dari Mas Zaka. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Hernita dari PTP 18. Izin bertanya, untuk pelatihan sendiri biayanya kira-kira berapa ya Mas atau Mbak? Terima kasih, sama-sama. Mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anggeli Corona ya. Itu pendidikan angkatan 2020. Bukan corona. Untuk peserta dari dasar basic, lanjut, mahir, dan intensif itu siapa aja yang ya Kak golongannya. Nah, untuk golongannya sendiri itu sebenarnya bisa siapa aja yang mendaftar di situ. Kayak guru ya, guru bisa, terus calon kepala sekolah, tenaga kependidikan, untuk pengawas ya, terus dan lain-lain. Semisal kalian mau PKL di situ pun kalian bisa tinggal mengajukan dokumen untuk melaksanakan kegiatan PKL di sana. Nanti setelah mengajukan dokumen pengajuan, nanti kalian akan dapat surat balasan dari PEDC Malang tersebut. Jadi intinya untuk pertanyaan yang tadi itu bisa siapa aja yang mendaftar di situ. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Ernita, PDP 18. Pertanyaannya, untuk pelatihan sendiri biayanya kira-kira berapa ya Mas Mbak? Terima kasih. Tahu saya ketika berbincang-bincang dengan pemandu saat di kunjungan KKL VEDC itu, untuk biaya pelatihannya sendiri itu tidak dipungut biaya. Tetapi untuk biaya hidupnya, nah itu ditanggung pribadi. Misal ya biaya kos-kosan atau makan sehari-hari, nah itu ditanggung oleh pribadi. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang ingin PKL di VEDC Malang itu bisa mengirimkan surat. Nah, nanti ditunggu aja surat balasannya apakah diterima atau enggak. Nah, misal diterima nanti bisa ditindaklanjuti dengan jurusan kita seperti itu. Jadi itu yang kita jawab. Oke, terima kasih untuk Mas Zaka. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Anissa Fauzia Arya Rahmatika dari PTB 18. Kak, apakah boleh bertanya di luar materi? Jika diperbolehkan, izin bertanya prosedur yang baik dan benar ketika kita nanti mendapatkan mata kuliah KKL, supaya tidak menyeleweng dengan prosedur, mulai dari awal pemilihan ketua panitia,
bentukan panitia, mungkin juga bisa dijelaskan kerja panitia ngapain aja, terus apakah diperlukan musyawarah angkatan seperti KKL mau ngapain aja, kemana aja, atau angkatan terima jadi, dan semua yang merencanakan adalah panitia. Kemudian saat pelaksanaan KKL dan setelah pelaksanaan KKL. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin dari pemateri ada yang ingin menjawab dari pemateri, mulai dari BSB, dari Wika, ataupun dari VEDC Malang. Ada yang ingin menjawab? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa menjawab ya sebagai moderator. Jadi tadi pertanyaannya, jika diperbolehkan izin bertanya, prosedur yang baik dan benar ketika kita nanti mendapatkan mata kuliah KKL itu supaya tidak menyeleweng dengan prosedur itu bagaimana? Yang pertama, kalau kita di angkatan PTB 2017 ini musyawarah dengan seluruh mahasiswa mulai dari rombel 1 sampai rombel 2 dari angkatan 2017. Lalu kita musyawarahin gimana enaknya, KKL-nya mau gimana. Terus habis itu kita bentuk panitia sesuai kesepakatan dari seluruh masyarakat, seluruh peserta KKL angkatan PTB 17 itu, terus didata yang bisa ikut KKL berapa, yang nggak bisa ikut KKL berapa. Terus habis itu kita mulai menyusun kita mau kemana, sambil kita juga selalu bimbingan dengan dosen-dosen Pri, dosen Pak Eko juga, terus juga ke Pak Bek. Pokoknya kita bertanya, terus mulai dari angkatan 16 juga kita tanya gimana enaknya, mulai dari kita menentukan tempat, kayak sesuai nggak sih tempat yang kita pilih itu, terus jalurnya juga sesuai apa enggak. Terus habis itu kita rapatin lagi, mulai ngebahas tendernya itu mulai dari tender biro, terus kita pilih biro, itu juga angkatan kita libatin, tapi yang merembuk itu panitia dulu, terus baru kita serahin ke angkatan. Terus habis itu ketemu biro, terus kita mulai rapat-rapat panitianya, terus kita itu udah kayak penunjukan ketua panitia, humas dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kesepakatan awal. Terus habis itu udah gitu, terus kita bimbingan dan lain sebagainya, udah deh gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung aja di IG PTB.17, langsung bisa tanya-tanya di situ tentang acara KKL, seminar dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan menjawab dengan terbuka kok gitu. Oke, itu aja mungkin acara diskusi kali ini. Terima kasih buat para pemateri, terima kasih para peserta yang sudah berpartisipasi, yang sudah mau bertahan gitu dari awal sampai akhir. Terus saya ucapkan ilmu itu sebenarnya gampang banget kok didapetin, tergantung kita aja yang mau berusaha apa enggak, kita aja yang mau mencari apa enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa. Terima kasih untuk moderator kita, Dias Febiana. Selanjutnya, kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Nur Kudus, MT IPM, jika ingin ada yang disampaikan, kami persilahkan. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan secara bersama pelaksanaan seminar KKL ya, mahasiswa PTB angkatan 2017 gitu. Ya mungkin pertama metode model ini seperti ini kita lakukan ya, dan saya berharap model ini bisa kita teruskan tidak hanya di masa pandemi ini ya, tapi terus di masa yang akan datang dalam rangka efisiensi ya. Ini
efisiensinya luar biasa ini ya. Jadi teman-teman bisa menonton paparan teman-temannya ya secara bersama-sama ya. Ini sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kajur, Pak Aris, Pak Eko Nugroho, pendamping, kemudian Pak Supriyono, dan masih berlanjut dari sini Pak Arita Ferianto ya, dan segenap mahasiswa PTB ya, yang saya banggakan, alhamdulillah di kondisi yang termasuk sulit ini kita masih bisa ikut serta melakukan seminar ya, yang mudah-mudahan setelah mungkin nilainya udah keluar ya nih ya, nilai KKN-nya ada nggak? Mbak siapa tadi yang moderatornya? Belum diambil Mbak, semester depan. Oh gitu, semester depan baru ngambil mata kuliahnya kayak Mbak Indra gitu. Iya Pak. Semester depan baru ngambil mata kuliahnya, kemudian setelah itu baru dikeluarkan dari tinggi. Alhamdulillah Pak Tugas sudah punya tabungan ya. Jadi di sisi positifnya seminar ini ya bisa antar daerah, antar provinsi, antar negara gitu. Dengan suasana yang santai, ada yang serius gitu ya. Ini bisa terlihat semua, ada yang ketawa-tawa. Mbak April dari tadi makan dan minum terus kayaknya itu nggak selesai kayaknya itu ya. Teman-teman semuanya ya, ini menyenangkan ya, kita bisa share ilmu, share pengalaman ya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan teman-teman semuanya, 2017 ya, berarti sekarang masuk semester 7 ya. Indra ya, 7 iya, ya. Masih 7 ini Pak. Ya, berarti yang PKL sudah PKL, ya yang KKN berarti sekarang ya. Iya Pak. Iya Pak. Kita menggunakan model daring ya, jadi silakan ya KKN ya dengan daring di tempat masing-masing ya. Teknis detailnya ditanyakan ke Kapolres Pak Arif. Ya, jadi kita juga sudah men-setting mahasiswa untuk melakukan KKN secara daring. Ya. Kemudian khusus lab ya kami buka ya untuk teman-teman melakukan pengujian manakala memang ada pengujian di laboratorium. Ya. Dan saya menyarankan, mungkin mudah-mudahan Pak Aris hadir, Pak Eko hadir ya mendengarkan acara ini gitu. Saya berharap mungkin khusus angkatan ini gitu, semester ini baiknya teman-teman melakukan pengujian laboratorium atau menggunakan data sekunder. Ya, kita coba hindari mengambil data, ya, misalnya data skripsi nanti gitu, ya, yang sifatnya keluar. Ya. Kemendikbud sudah membuat edaran bahwa sekolah itu boleh dibuka di zona hijau. Ya, zona hijau. Ya, Jawa Tengah ini sepertinya 90% kayaknya merah kayaknya ya. Jadi kalaupun ada SMK yang mau adik masuki, kayaknya kesulitan. Ya, kesulitan. Jawa Barat juga, itu Nana Cahyana apa bisa itu ke Jawa Barat, itu merah juga nampaknya itu ya. Jadi saya cenderung adik-adik mengajukan proposal skripsi ya yang sifatnya data sekunder. Ya, data sekunder macam-macam, bisa saja misalnya adik menggunakan data hujan. Misalnya maaf, ini pengetahuan ilmu saya. Jadi kalau hidrologi misalnya mengukur limpasan dan sebagainya itu kan data sekunder. Bisa mendownload di BPS, Biro Pusat Statistik itu punya ada data hujan atau minta data ke BMKG. Ya, itu bisa minta data. Kemudian yang kedua mungkin pengujian laboratorium. Silakan, lab kita terbuka sekarang ya khusus untuk inskripsi. Tapi kalau untuk praktek laboratorium itu sementara belum kami buka, belum kami izinkan. Ya, maksimal itu 15 orang berkumpul. Ya, 15 orang berkumpul masih kita izinkan, tapi kalau lebih dari itu sudah tidak kita izinkan gitu ya. Sehingga kami berharap nanti karena setelah ini kan semester 7 ini sudah mulai mikir skripsi toh ini. Ya. KKN, ada KKN bisa disambi skripsi sehingga mudah-mudahan
masuk semester 8 itu sudah bisa ikut ujian skripsi gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa jalan lancar lah semua gitu ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mohon maaf tadi saya baru bisa bergabung secara full di paparan kedua ya, karena tadi saya nyambi dialog mahasiswa ya, jadi mahasiswa teman-temannya adik-adiknya mengajak dialog terkait UKT gitu ya, ya biasa itu kan UKT juga semester 7 ini juga begitu, nanya UKT juga mesti kan. Nah, jadi sudah ada kebijakan terkait UKT ya, bagi yang tanggal Oktober itu sudah nyatakan lulus tapi masih revisi itu UKT-nya bebas ya. Yang mengambil mata kuliah 6 SKS ya, semester 9 ya itu bebas ya. Model-model pengurangan juga ada ya, jadi ada skemanya. Jadi tadi sudah dituntaskan di dialog mahasiswa DPM tadi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa fokus secara full dalam seminar KKL ini. Alhamdulillah bisa ngikutin di paparan Nana tadi. Mulai Nana kayaknya saya bisa ngikutin full tadi itu ya, paparan tentang Wika ya. Jadi full ya. Dan saya berharap ya ke depan kegiatan-kegiatan ini bisa terus kita tingkatkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan ada faedahnya. Dan sekali lagi yang ingin kita prioritaskan, jadi kami komitmen di jurusan sipil ya. Yang penting sekarang adalah jaga kesehatan, jaga keselamatan. Masalah kuliah, masalah yang lain di nomor 2 kan dulu lah gitu ya. Ya, tapi kan tetap harus wisuda, tetap harus lulus gitu ya. Jadi yang saya minta, saya juga tuh hati pesan ke teman-teman dosen ya, teman-teman saya terutama di sipil ya, pokoknya kalau bisa mudah dimudah aja lah gitu. PKL lulus ya lulus aja lah, gitu, gimana caranya gitu ya. KKN juga begitu ya, karena memang banyak keterbatasan yang harus kita hadapi saat ini ya. Terima kasih Pak Eko Nugroho, Pak Arita Ferianto sebagai dosen pendamping kegiatan KKL ini ya, dan semua teman-teman yang sudah menyelesaikan KKL sampai dengan pelaporan dan seminar pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya bersama kami. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video after movie yang telah disiapkan oleh Panitia Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Teknik Bangunan 2017. Selamat menyaksikan.
kepada seluruh audiens, jika ingin menanyakan lebih lanjut terkait webinar kali ini dan melihat video after movie secara jelas, bisa cek akun Instagram kami @ttb.17. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara webinar kuliah kerja lapangan pendidikan teknik bangunan 2017 Universitas Negeri Semarang dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah masing-masing. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, juga kelancaran untuk kita semua, dan pandemi ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Saya, mewakili seluruh panitia, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar. Terima kasih telah mengikuti acara kami hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta. Akan saya keluarkan ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.